the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Hadapan Tuhan pada siang hari ini, kami hamba-hambamu berkumpul bersama-sama merendahkan hati, memuji-Mu, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Dan Engkau bekerja dengan menyatakan kuasa kebesaran-Mu. Penucapan syukur keluarga hamba-Mu Surbakti sudah genap 1 tahun dalam usia pernikahannya, ya Tuhan. Engkau sudah menolong dan campur tangan, dan Tuhan sudah memimpin sampai hari ini. Bahkan boleh merenovasi tempat ini, digunakan untuk berbakti kepada Tuhan. Sungguh semua karena karya-Mu, karena pekerjaan Tuhan. Sekian tahun Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan selalu menolong dan mengerjakan, dan tepat waktu-Mu Tuhan, sehingga semua ini ada karena Tuhan yang bekerja semuanya. Terima kasih Tuhan, begitu sulitnya pekerjaan Tuhan tempat ini, Tuhan Engkau tahu apa yang menjadi penghalang, Engkau tahu apa yang menjadi Tuhan hal-hal yang menyulitkan di sini. Oleh sebab itu Tuhan, pergumulan hamba-Mu sekian puluh tahun, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu sehingga boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan Engkau terus memberkati pekerjaan tempat ini. Dari awal Tuhan sudah membuka, Tuhan, maka Engkau juga akan mengerjakan sampai Maranatha, sehingga tempat ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, berikan kuasa, beri hikmat yang datang dari surga, sehingga firman-Mu memberkati kami semua, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang hilang pengharapan diberi pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, dan kami mau duduk diam menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat siang. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan wilayah. Khususnya saya mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Pendeta Surbakti, pernikahan yang ketiga, ulang tahun yang pertama, pernikahan yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati, ya. Haleluya, puji Tuhan, diberkati, ya, umur panjang, ya. Haleluya, pelayanan semakin diberkati, ya. Luar biasa ini. Apa namanya ini, karunia khusus. Karunia khusus 3 kali menikah, saudaraku, ya. Kan kita kan orang Kristen cuma boleh sekali menikah, bukan? Tapi diberi karunia 3 kali menikah. Saya teringat di Sulawesi Selatan ada pendeta Sadrak Rante. Waktu itu saya masih pengerja, ya, di GPDI Gunung Merapi. Masih almarhum pendeta apa namanya itu, Da Costa. Masih Da Costa, saya pengerja di situ. Si Terry yang sekarang itu masih nakal-nakalnya, ya. Nah, kami TC dan pengerja di satu kamar di lantai atas. Kebetulan Pendeta Sadrak datang nginap, bercanda di situ. Kalian semua kalah. Saya dikaruniai Tuhan bisa menikah 3 kali, katanya. Waduh. Saya punya karunia khusus bisa nikah 3 kali. Saya heran kan, kok bisa menikah 3 kali ya? Oh, karena istri pertamanya meninggal,
menikah lagi. Nah, pernikahan kedua meninggal lagi istrinya, menikah lagi sampai ketiga kali. Ternyata seperti pendeta Surbakti ini 3 kali menikah. Aduh, luar biasa ya. 3 kali pesta pernikahan. Ini yang terakhir ya. Nanti sesnya di sana ini sport jantung ini. Jangan sealmarhumah ini bro saya menikah lagi nanti. Tuhan berkati ya bro ya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita Kisah pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah 13 ayat yang ke-22. Nah, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama deh. 3, 2, 1. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan. Saya bicara tentang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Pribadi hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, ya. Atau secara umum pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kata Daud di sini di dalam bahasa aslinya, bahasa Grikanya itu dipakai kata David, D-A-B-I-D. Dan David ini berasal dari kata Ibrani, asal kata Ibraninya David. D-A-V-I-D. Dan arti nama David itu sendiri adalah kekasihnya Allah. Kalau bahasa Ibraninya itu David, diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Inggris King James, itu orang yang dicintai, beloved. Nah ini dia bahasa Inggris ini jago ya. Nah, orang yang dicintai. Atau Daud, orang yang dicintai Allah atau kekasihnya Allah. Nah, sebagai kekasihnya Allah, kita sudah kenal siapa itu Daud. Ya, ada beberapa hal yang Daud miliki dalam kehidupannya. Tapi saya tidak akan ambil semuanya. Saya tidak akan berkata-kata panjang karena kita di sini semua adalah pendeta-pendeta, pengkhotbah. Ya, saya tidak akan berbicara panjang. Saya akan ambil satu bagian saja deh. Yang dimiliki Daud dalam kehidupannya. Yang dimiliki Daud dalam kehidupannya sehingga ia menjadi orang yang dikenal di hati Allah adalah Daud. Daud menjalani kehidupan yang intim dengan Allah sehingga ia berkenan di hati Allah. Dia menjalani kehidupan yang intim. Saudara tahu kehidupan yang intim? Hubungan yang intim. Nah, begitulah ya, keintiman hubungan, kerabatan, persahabatan, pertemanan, keintiman hubungan suami istri itu lebih intim lagi. Keintiman hubungan antara umat Tuhan dan Tuhan dalam perjanjian baru dilukiskan sebagai kita adalah mempelai Kristus, Kristus adalah mempelai pria. Nah, kita adalah kekasih Kristus, itu keintiman. Nah, kalau berbicara tentang keintiman ini, kita bisa membayangkan bagaimana intimnya itu hubungan yang dimiliki, dijalani oleh Daud dengan Allah. Nah, hubungan yang intim antara Daud dengan Allah yang dimiliki itu melalui doa pujian dan penyembahan yang dipraktekkannya setiap hari dalam perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Mazmur pasal 5 ayat 4 berkata begini. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu. Nah, jadi hubungan intim yang terjadi antara Daud dengan Tuhannya
adalah melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 ini menerangkan Daud mengatur persembahan doa bagi Tuhan di waktu pagi. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, atau Daud memiliki jadwal doa pagi. Saya rasa kita semua gembala-gembala punya jam doa pagi. Amin, saudara-saudara. Amin. Ada yang tidak punya doa pagi? Saya rasa semua gembala pasti punya doa pagi. Saya diajar mulai dari TC ya, doa pagi di GPD Bethesda di bawah asuhan almarhum pendeta Da Costa ya. Pagi-pagi sudah doa, piston pagi ya, dari jam 4:30 sampai 5:30 pagi udah doa ya. Tuhan, saya TC itu 6 bulan di situ sebelum saya masuk sekolah Alkitab Malino angkatan ke-5, seangkatan dengan pendeta John Kenceng ya, seangkatan dengan pendeta Joseph Poluan, sekarang ketua MD Sulawesi Selatan. Dia juga masuk di jajaran MP ya, dan ya ada beberapa lagi yang sudah dipakai Tuhan luar biasa di angkatan 5 daripada sekolah Alkitab Malino tersebut. Nah, kami diajar untuk doa, dan Daud punya jadwal doa pagi yang pasti, disiplin dalam doa pagi. Saudara-saudara gembala-gembala disiplin doa pagi? Pasti, saya rasa semua pasti disiplin doa pagi, saudaraku ya. Haleluya. Mulai saya dididik itu mulai TC 6 bulan di GPDI Bethesda, di saya jalan Gunung Merapi, Makassar 6 bulan, lalu sekolah Alkitab di Malino, diutus praktek di Sario Manado di bawah asuhan pendeta Niki Sumual. Itu tadi anaknya Elisa. Nah, itu yang khotbah tadi pagi di pelayanan online ya, Pendeta Bakti. Nah, itu dia masih SD itu. Tugas saya antar dia pagi ke sekolah, pulang sekolah jemput lagi. Nah, ya itu. Haleluya ya. Itu kan sudah janji sama dia mau ke sana, belum sempat ke sana. Saudara ya. Haleluya. Masih anak-anak dia itu, saudara ya. Nah, 2 tahun praktek di sana. Tetap doa pagi. Dan Tuhan kasih saya tanggung jawab doa pagi itu seragu untuk membangunkan pengerja dan semua pastori. Mulai dari Makassar di GPD Bethesda, Jalan Gunung Merapi. Pagi-pagi saya sudah keliling di pastori, gereja di depan, seberang jalan itu pastori. Saya masuk kering itu lonceng itu, kasih bangun semua. Itu saya lakukan dengan setia sampai masuk kelas 1, dikirim ke Manado. Di Manado kami pengerja satu asrama dengan ada siswa SMA, ada mahasiswa yang siswi di pastori dia berasrama. Di situ juga saya lakukan pagi-pagi. Saya kasih bunyi kering, kasih bangun semua untuk biston pagi. Saya sudah bangun dengan baik itu jadwal doa pagi dengan disiplin. Nah, Daud punya doa pagi yang disiplin. Dan saudaraku, dia berkata, aku menunggu-nunggu. Ya, jadi doa Daud itu pagi saya rasa tidak pernah dia berhenti doa pagi. Bahkan lebih daripada itu, Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 55 ayat 18, Daud berkata begini, di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ia mendengar suaraku pada waktu pagi, pada waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Keterangannya ini di dalam ayat 1. Dalam ayat 1-nya berkata nyanyian pengajaran Daud untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ya, jadi saudaraku,
Sini kita lihat nyanyian pengajaran Daud ini, dia bukan cuma cemas dan menangis, tapi dia melakukan doa. Saya rasa dalam doanya bukan cuma doa menyembah saja, tapi saya rasa dia punya jadwal doa memuji dan menyembah Tuhan. Ada puji-pujiannya, ada penyembahannya. Haleluya. 3 kali sehari. Petang, pagi dan tengah hari. 3 kali sehari dia punya jadwal doa. Luar biasa Daud ini. Anda berdoa sekali sehari berapa kali? Saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan ya. Biar kita mau menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, kita juga tetap menjaga disiplin dalam doa. Jam doa kita. Itu kan jam doa rutinitas. Rutinitas, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di Mazmur pasal 119 kita temukan pemazmur berkata, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, memuji-muji di sini menaikkan pujian, pemazmur. Nah, di zaman Daud ini dilakukan pujian penyembahan. Karena Raja Daud yang membawa itu tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Di Yerusalem dia bangun satu kemah untuk tabut perjanjian. Bait Allah masih ada di Silo, tapi tabut perjanjian ada di Yerusalem di dalam kemah. Dan dia membangun sistem penyembahan, pujian penyembahan di Yerusalem di hadapan tabut perjanjian ini. Saya rasa kehidupan Daud, pujian penyembahan Daud sama dengan pujian penyembahan yang kita lakukan gereja-gereja Roh Kudus di hari-hari ini. Pujian penyembahan. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan akan pulihkan pondok Daud. Pondok Daud. Seorang yang suka memuji menyembah. Bukan cuma memuji menyembah, saya rasa Daud juga punya kehidupan puasa. Ya pasti ada berpuasa. Saudara percaya Daud punya kehidupan puasa? Saya tidak temukan sih tertulisnya, tapi pasti tersirat. Dia juga punya doa. Dia punya doa puasa. Ya, dia pasti punya doa puasa. Nah, kepada murid-murid Tuhan, Tuhan memerintahkan bahwa akan Yohanes Pembaptis menegur, Yesus, orang Farisi punya jadwal doa puasa Senin Kamis, itu puasa mereka. Kok murid-muridmu nggak puasa? Oh, kalau sahabat mempelai masih ada, mereka akan bersuka cita nggak puasa. Tapi satu waktu mempelai diambil, barulah mereka puasa. Nah, saudaraku ya, makanya sekarang kita orang Kristen punya jadwal puasa. Anda punya jadwal puasa? Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya di gereja saya terapkan puasanya hari Kamis. Puasa. Kenapa hari Kamis? Karena hari Kamis ibadah kaum wanita jam 3. Setelah puasa, berbuka puasa bersama. Nah, sambil kesempatan di situ. Itu jadwal puasa rutin. Karena ada sesuatu hal dalam hidup ini tidak cukup cuma doa. Ya, kita temukan itu di dalam Matius pasal 17. Murid-murid bertanya sama Yesus ketika ada orang meminta kepadanya menyembuhkan orang sakit. Mereka nggak bisa lakukan. Lalu Yesus sembuhkan. Yesus tanya sama Yesus, kenapa? Maka Yesus jawab. Tapi saya ambil dari terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Kata-katanya itu bagus dan tidak pakai kurung. Kalau ayat 21-nya, kalau Alkitab terjemahan baru, dalam kurung kan, seperti ayat yang ditambah. Nah, tapi kalau di versi firman Allah yang hidup, tidak ada kurungnya di situ. Nah, saya kutip di sini dari versi firman Allah yang hidup.
berkata begini, sebab kalian kurang beriman, kata Yesus kepada mereka. Karena jika kalian mempunyai iman yang sebesar biji sesawi sekalipun, kalian akan dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah, maka gunung ini pun akan pindah. Tidak akan ada yang mustahil bagi kalian. Ayat 21-nya. Tetapi memang roh jahat semacam ini tidak dapat diusir tanpa berdoa dan berpuasa. Nah, ada sesuatu hal tidak cukup cuma berdoa saja. Ada sesuatu hal, masalah, peperangan rohani yang kita hadapi tidak cukup cuma berdoa. Apalagi cuma berdoa rutin. Harus ada doa ekstra. Ya, artinya di luar jadwal doa rutin. Nah, selain itu ada juga satu persoalan yang tidak dapat diusir cuma dengan doa. Baik doa rutin maupun doa ekstra yang kita buat. Tapi dikatakan tetapi memang roh jahat semacam ini tidak dapat diusir tanpa berdoa dan berpuasa. Ya, tidak cukup berdoa. Tapi kita gereja-gereja Roh Kudus, kita yang membangun ada puasa. Waktu saya dulu Katolik, bapak saya Protestan, nggak ada puasanya. Di Katolik saya lama, sampai saya mahasiswa, baru saya tingkat 2 di kedokteran, saya baptis selam, saya tinggalkan kuliah. Nah, di Katolik ada puasa. Puasa namanya puasa muti. Makannya tadinya 2 piring, sekarang dikurangi menjadi 1 piring. Kalau merokoknya 1 bungkus, sekarang dikurangi menjadi setengah bungkus. Nah, itu muti nama mereka, saudaraku ya, selama 40 hari. Nah, saudaraku ya. Tapi puasa seperti kita orang Pantai Kosta, gereja Kristen, cuma orang-orang Roh Kudus yang ada puasanya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Makanya itu warna dasar GPDI adalah ada puasa, doa puasa. Anda berdoa dan puasa, saudara-saudara? Saya punya jadwal puasa rutin tadi ya, setiap hari Kamis setiap minggu. Ya, setiap minggu. Berdoa. Ya, berdoa, mengatur persembahan, bahkan doa semalam suntuk. Nah, waktu saya pengerja di Makassar untuk 6 bulan, kami di situ ada doa rutinnya itu Kamis, Senin dan Kamis. Doa puasa rutin setiap minggu. Puasa hari Senin buka jam 5 sore, Selasa puasa buka jam 5 sore. 2 kali puasa 1 minggu. Nah, malamnya setelah puasa hari Senin malam jam 10 sampai jam 4 pagi doa semalam suntuk, dilanjutkan doa pagi. Tidak tidur semalam, langsung kerja bakti. Kamis begitu juga, habis puasa hari Kamis buka jam 5 sore, malamnya jam 10 kita melakukan doa semalam suntuk. Bapak Gembala, pengerja dan TC ikut doa semalam suntuk, dilanjutkan dengan doa pagi. Nah, kalau pengerja hari Sabtu kaum muda kami tidak puasa, tapi malamnya pengerja harus adakan doa semalam suntuk. TC. Jadi 1 minggu itu 3 malam tidak tidur. Tapi di pastori Makassar itu tidak ada yang anemia. Nggak ada yang kurang darah. Semua sehat. Haleluya. Luar biasa. Amin, saudara. Luar biasa ya. Tidak tidur 3 malam 1 minggu. Tapi tidak anemia. Saya masuk pastori itu masih ada flek. Saya disembuhkan secara mujizat TBC. Ya, saudaraku, masuk sekolah kita kelas 1 enggak di ronsen.
Tapi waktu masuk kelas 2, pengerja 2 tahun di Manado, saya takut ronsen. Karena kami pengerja itu ya istilahnya sih pembantu pastori. Pembantu pastori. Nah, itu istilahnya di sana. Memang keluar kalau ibadah rumah tangga pakai dasi. Dasi. Kalau keluar tuh rapi. Tapi istilahnya pembantu pastori. Nah, saudaraku ya. Sudah malam tidur jam 11 masih dikasih bangun. Ibu gembala. Kasih bangun itu. Edi kasih bangun. Pokoknya siapa saya dia sebut deh. Nah, kasih bangun. Bangun untuk apa? Pergi beli obat nyamuk. Obat nyamuk jam 11 malam. Yang lain pada menggerutu. Kenapa tadi sore aja disuruh? Orang sudah mengantuk, udah capek, udah tidur pagi suruh. Ya udahlah kita kerjakan aja. Ya. Karena berat pengerja sudah. Maka saya waktu masuk, saya takut ronsen. Takut nanti paru-paru ini masih sakit kan. Di Beji disuruh ronsen. Hasilnya bersih. Waduh, luar biasa. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Saudara-saudaraku, luar biasa. Dia tidak mempermalukan orang yang sungguh-sungguh punya tekad, punya komitmen, mau menyerahkan hidup untuk Tuhan, benar-benar mau untuk Tuhan, apapun terjadi. Saudaraku, luar biasa itu hasil doa puasa. Anda sudah doa puasa tapi belum merasakan kuasa Tuhan? Haleluya. Nah, waktu sekolah Alkitab mau penamatan kan disuruh puasa 3 hari kan? 3 hari. Saudara, waktu ditempatkan di Manado, saya ada siswi juga ditempatkan di sana. Dia dikirimin tiket pesawat. Kalau saya disuruh naik kapal laut aja. Nah, karena laki-laki. Waduh, saya pikir masa dia naik pesawat, saya naik kapal laut. Saya adakan puasa 3 hari. Saya pergi ke Malino, saya puasa 3 hari, saya turun lagi. Belum dijawab lagi, saya pergi lagi puasa 3 hari. 3 kali saya puasa 3 hari. Ayah saya ada pertemuan di Makassar. Dia saat itu camat di kampung saya. Paman saya di Kendari, yang kepala kantor pertanian provinsi Kabupaten Kendari, kebetulan datang ke Makassar. Saya mengaku sama mereka, saya tidak mau lanjutkan kuliah lagi. Saya sudah sekolah Alkitab dan ditempatkan praktek di Manado. Saya tidak minta uang. Ayah saya kasih keluar uang, dia kasih sama saya. Paman saya yang biayai saya kuliah di kedokteran, dia kasih uang. Keluarkan uang, dia kasih saya. Saya hitung-hitung 3 kali lipat daripada harga pesawat. Saya langsung pesan pesawat, naik pesawat ke tempat praktek. Luar biasa puasa 3 hari, bukan saudaraku? Kenapa puasa 3 hari? Di Alkitab ternyata ada seorang yang berpuasa 3 kali, yaitu Esther. Nah, di dalam Esther pasal 4 ayat 16 berbicara begini. Sudah 15 menit, sudah 33 menit ini ya. 35 menit ya, tidak lama lagi ya, saudara ya. Nah, Esther, dia berkata begini, kan ini orang Yahudi kan semua akan dibasmi, dimusnahkan. Ya. Esther nggak ketahuan apa suku bangsanya. Dia berkata, kalau kau tidak bertindak, mungkin saat inilah engkau diangkat jadi ratu. Coba menghadap raja. Waduh, 30 hari ini raja nggak pernah panggil saya. Dan ada satu peraturan, kalau orang tidak dipanggil raja menghadap raja, hukumannya adalah hukuman mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emasnya. Saudara Mordekai ancam dia begitu. Esther berkata begini. Ayat 14. Esther pasal 4. Pergilah, Esther 4 ayat 16. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang.
aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudaraku, harga puasa Ester, puasa 3 hari itu adalah harga mati. Mati menjadi hidup. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Biarpun bertentangan dengan undang-undang, aku akan menghadap raja. Kalau aku mati, biarlah aku mati. Tapi mari kita berpuasa. Waduh, ini puasa di ibu kota kerajaan Ahasveros, ibu kota Susan. Semua orang Yahudi puasa 3 hari. Ester dan dayang-dayangnya juga puasa. Bayangin nih, Ester jadi saksi kepada dayang-dayangnya. Yang pasti, nah tadinya kan non-Yahudi kan, pastilah penyembah berhala. Tapi dia bisa membawa dayang-dayangnya ikut juga puasa. Luar biasa ini Ester ya. Dan apa akibatnya? Haman yang membuat yang gantung-gantung, menggantung si Mordekhai, dia yang digantung. Haleluya. Haman bebas. Bangsa Yahudi yang akan dimusnahkan saat itu, Tuhan balikkan orang Yahudi yang memusnahkan bangsanya Haman, suku Agag. Luar biasa. Amin, saudara-saudara. Luar biasa. Puji Tuhan, itu jadi doa disertai dengan puasa. Apalagi puasa Ester. Saudaraku, waktu saya baru mau merintis pelayanan di Citayam, waduh, itu orang bilang itu daerah tempat pembuangan jin katanya ya. Pembuangan jin, belum ada listrik. Waduh. Cuma satu janda jemaatnya Tante Warlela. Janda Cuacinio. Jandanya itu kalau orang Cina, jandanya udah janda patah arang. Udah habis hilang hubungan dengan kerabatnya. Ya, saudara-saudaraku. Ya, saya masuk ke situ. Sebelum saya masuk ke situ, waktu masih di pastori Tante Warlela, saya puasa berantai 40 hari. Saya puasa berantai 40 hari supaya saya ada tempat kontrakan yang bagus di sana. Setelah di sana, habis puasa Ester 40 puasa berantai 40 hari, 3 jiwa dibaptis. Kenapa saya puasa berantai 40 hari? Setiap malam jam 6 saya buka, saya ikuti orang Islam supaya saya kuat. 10 hari sebelum mereka saya duluan. Karena waktu saya masih pengerja di Surabaya, Pendeta Hari Sanger, ada seorang hamba Tuhan buka sidang, suami istri. Dia melakukan puasa berantai 40 hari. Selesai puasa berantai 40 hari, dia baptis satu orang gila. Orang gila dia baptis, jadi normal. Jadi normal, jadi sembuh. Dan mujizat terjadi. Menjadi kesaksian dan banyak jiwa dimenangkan. Saya ambil contoh ini. Maka waktu saya masuk di Citayam, saya terapkan itu. Di Citayam juga saya masuk di sana, saya puasa berantai 40 hari. Sekali lagi, baptis lagi 3 jiwa. Sudah 6 jiwa dibaptis. Saudara-saudaraku, buka sidang sudah berapa tahun? Berapa jiwa dibaptis, saudara-saudara? Belum 1 tahun, belum 6 bulan, sudah 6 jiwa. Saudaraku dibaptis. Saya minta tolong Pak Ketua MD Om Rompas, saya sudah baptis 6 jiwa. Tolonglah kasih SK, dikasih ST bulan Oktober. Tanggal 1 bulan Februari 1983 bersama dengan YSLT, kami sehari itu diberikan SK. Saudaraku, di sana saya menghabiskan lebih banyak waktu berpuasa daripada waktu tidak puasa. Suatu waktu saya ada masalah. Saya puasa Ester lagi. 5 minggu berturut-turut. Senin, Selasa, Rabu. Mulai minggu saya mulai masuk puasa Ester. Setelah selesai 5 kali puasa Ester, saya datang hamba Tuhan penginjil ke tempat saya, nginap, dan dia main ke Jakarta. Di satu bos Jakarta. Bos piano. Dan oleh kesaksiannya, satu keluarga baptis. Karena dia penginjil tidak berhak membaptis. Yang berhak membaptis adalah hamba Tuhan yang punya SK penggembalaan.
Saya datang ke sana bersama dengan beliau. Di kamar mandinya itu airnya dibikin air hangat, satu keluarga